Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para adik-adik sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan anugerah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Mukhtasar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Jami' As-Sahihain, yang kumpulan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih Muslim. Kita baca sekarang bab yang baru dari kitab ini. Beliau mengatakan bab ma budi'a bihi Rasulullah, bab awal pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam itu dapat wahyu. Bab ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, bab pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu. Wa futurul wahyi summa tatabu'uhu, kemudian wahyu terputus, setelah itu selalu bersambung satu wahyu dengan yang lainnya. Jadi bab yang ada di hadapan kita, insyaallah hadis yang insyaallah akan kita baca itu adalah tentang satu sejarah. Rasulullah SAW itu yang asal muasalnya bukan nabi, bukan rasul, kok tiba-tiba jadi nabi, tiba-tiba jadi rasul. Itu asal muasalnya gimana, sejarah awalnya itu bagaimana, terus bagaimana proses yakni beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu pertama kali. Kita baca hadisnya panjang, mudah-mudahan waktunya cukup. Dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, Ana Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu istri beliau yang paling kecil, meskipun Aisyah itu istri yang ketiga. Jadi kalau diurut-urutkan, istri Rasulullah yang pertama itu siapa? Khadijah. Yang paling terakhir yang dinikahi Rasulullah SAW siapa? Paling terakhir, istri Rasulullah yang paling terakhir dinikahi oleh beliau siapa? Maimunah, insyaallah. Maimunah bintul Harith. Jadi Maimunah itu dinikahi oleh Rasulullah bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Rabiul Awal tahun apa? Tahun 11. Berarti 8, 9, 10, 3 tahun setengah sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau nikah yang terakhir dengan yakni ibunda Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Aisyah itu dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai istri yang ketiga.
Jadi tahun 10 kenabian Ibunda Khadijah itu wafat. Tatkala itu umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Tatkala itu umurnya beliau sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. Kalau 50 tahun dihitung dari mana? Hah? Beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Ibunda Khadijah wafat tahun 10 kenabian. Berarti beliau tatkala itu umurnya 50 tahun. Tatkala 50 tahun yang ditinggal wafat oleh Khadijah, akhirnya beliau sama sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu, pada waktu itu beliau itu diminta untuk nikah lagi karena harus ada yang menemani beliau dalam perjuangan. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mau saya nikahi? Jadi maka mereka mengatakan, ya terserah jenengan ya Rasulullah, mau janda atau mau gadis. Maka beliau mengatakan, kalau janda siapa, kalau gadis siapa. Jadi maka mereka mengatakan, kalau janda ya Rasulullah Saudah bintu Zam'ah, karena dia telah berjuang bersama suaminya dan suaminya telah meninggal dunia. Kalau gadis, putri dari temanmu sendiri, Aisyah binti Abi Bakar. Kebetulan tatkala itu beliau sallallahu alaihi wasallam dapat isyarat dari wahyu lewat mimpi. Dapat isyarat dari wahyu lewat mimpi. Jadi beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bawa bungkusan kain gitu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Muhammad, hadhihi imra'atuk." Wahai Muhammad, yang ada dalam bungkusan kain ini adalah istrimu. Dibuka ternyata Aisyah. Dalam mimpi loh ini ya. Bukan Aisyah dibungkus. Ini mimpi. Rasulullah mimpi didatangi oleh Jibril. Malam kedua mimpi yang sama, malam ketiga mimpi yang sama, maka dipastikan itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya beliau nikahi Saudah dan nikahi Aisyah dalam waktu yang berdekatan. Jadi Rasulullah SAW menikahi menikahi Saudah pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Lalu di bulan Syawalnya beliau itu menikah dengan Ibunda Aisyah. Akadnya tatkala itu Aisyah masih umur berapa? Masih umur 6 tahun, ya cilik. Masih umur 6 tahun. Tapi baru beliau sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Aisyah tatkala itu umur 9 tahun. Jadi Rasulullah SAW akadnya Aisyah tatkala itu umur 6 tahun, tapi nggak bangun rumah tangga dewi-dewi. Aisyah sek melok bapake Rasulullah SAW bersama istrinya Saudah sampai pasca perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa? Perang Badar terjadi pada tahun berapa? Tahun kedua. Perang Badar terjadi di tahun kedua, gitu ya. Tahun kedua Hijriyah, bulan Ramadan. Pulang dari perang Badar di bulan Syawal, maka Rasulullah SAW mulai membangun rumah tangga dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sama-sama di bulan Syawal, sama-sama di bulan Syawal. Oleh karena itu Aisyah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Rasulullah SAW itu nikahi aku di bulan Syawal, terus mulai membangun rumah tangga dengan aku pun di bulan Syawal. Makanya kalau anak itu sering istilahkan Syawal itu ulan manten. Syawal itu ulan manten. Jadi karena salah satu di antara sunnahnya Rasulullah SAW itu menikah atau menikahkan di bulan Syawal. Hanya saja kenapa Rasulullah SAW itu kok menyenangi nikah di bulan Syawal? Syawal itu para sahabat sekalian bulan keramat. Syawal itu bagi orang-orang Arab dulu itu bulan keramat. Bulan keramat orang-orang Arab jahiliyah dulu itu 2. 1 Safar, bulan angker. Bulan keramat itu bulan angker. Nih melakukan aktivitas apa-apa itu keyakinannya bakal sial. Itu bulan angker. Kalau orang Jawa itu bulan angkernya 2. Selo karo Suro. Selo itu Zulqa'dah, Suro itu
Suro itu Muharram. Itu kalau keyakinannya orang-orang Jawa. Keyakinannya orang-orang jahiliyah Arab dahulu, bulan angker itu dua. Satu Safar, dua Syawal. Satu Safar, dua Syawal. Makanya Rasulullah SAW mengikis kedua bulan ini, keyakinan terhadap kedua bulan ini. Beliau mengatakan tentang bulan Safar, yakni la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Enggak ada itu tiara. Tiara itu merasa sial dengan burung tertentu. Enggak ono itu burung hantu. Ini burung hantu ini ada. Tapi keyakinan orang-orang Arab dahulu bahwasanya ini ono burung hantu itu bakal terjadi bahaya itu sih enggak ada. Dan enggak ada bulan Safar. Safarnya ada, tapi yang enggak ada itu adalah keyakinan yang diyakini oleh orang-orang masyarakat pada waktu itu. Nih bulan Syawal itu bulan Safar, bulan sial itu nggak ada. Yang kedua bulan Syawal. Makanya Rasulullah SAW sengaja nikah itu di bulan Syawal untuk mengikis keyakinan-keyakinan semacam itu. Itu perawi dari hadis kita, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Dari Aisyah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu itu wujudnya adalah ar-ru'ya as-sadiqata fin naum. Mimpi yang benar saat tidur, mimpi yang soleh, mimpi yang shadiqah. Jadi sebelum turunnya Iqra, para jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu sudah dapat isyarat kuat bahwasanya nanti dia itu akan dapat berita sebangsa wahyu. Kali itu Rasulullah belum tahu kalau dia mau dapat wahyu, tapi sudah ada sinyal, sudah ada isyarat yang kuat bahwasanya dia akan jadi calon nabi. Itu dalam dunia ilmiah namanya irhas. Hamzah, ra, ha, alif, sad. Apa jeneng irhas? Hamzah, alif itu ya, hamzah, ra, ha, alif, sad. Irhas itu tanda-tanda luar biasa yang terjadi pada calon nabi. Calon nabi, durung dadi nabi. Nek wis dadi nabi jenenge apa? Mukjizat. Nek tanda-tanda luar biasa itu terjadi di selain nabi namanya apa? Kok irhas? Irhas itu calon nabi. Nek wis dadi nabi jenenge mukjizat. Lah kalau terjadi pada wali, pada orang-orang soleh, pada ulama, kejadian-kejadian yang nggak wajar, luar biasa, itu namanya apa? Namanya karomah. Karomah ya, bukan bukaroma loh, ya karomah. Ini karomah, namanya itu karomah. Jadi terjadi pada wali, terjadi pada ini, terjadi pada itu. Lah tapi ingat, tidak semua yang aneh-aneh, tidak semua yang luar biasa itu karomah. Bisa jadi sihir. Nek datangnya dari Allah itu karomah. Nek datangnya dari setan itu sihir. Bedakannya gimana? Bedakannya dengan dua cara. Yang pertama, yang melakukan tindakan luar biasa itu wong soleh, ahli iman, apa tidak? Ada orang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, tapi wajahnya nggak pernah kesentuh wudu, ya berarti sihir. Gak tahu sholat ya berarti sihir. Jadi jangan katakan karomah ora tahu sholat karomah. Yang kedua, pembeda yang paling gampang adalah karomah itu anugerah, gak bisa dipelajari dan gak bisa didemonstrasikan, gak bisa dipertontonkan, dipertunjukkan. Lah nek ono kejadian-kejadian luar biasa kok iso dipelajari, ono perguruane, ada perguruane, apalagi bisa diperhelatkan, dipertontonkan, maka yakin itu sihir. Jadi yakin itu ini adalah sihir. Itu karomah. Okay. Makanya jadi dulu pasca perang Qadisiyah, Perang Qadisiyah itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab
yakni menyerbu negeri Persia. Panglima perangnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nyeritakan perang itu panjang, singkat cerita. Jadi saking gentarnya pasukan Persia menghadapi kekuatan kaum muslimin, sampai Persia itu menurunkan panglima tertingginya, panglima agung, namanya Rustum. Jarang Rustum itu turun tangan, itu jarang. Ini sampai turun tangan karena yang dihadapi pasukan besar. Singkat cerita pasukan Persia kalah, mundur mereka. Jadi ini medan perang, ini kaum muslimin, ini orang-orang Persia. Di sini itu sungai Dajlah, sungai Tigris, sungai Dajlah. Persia itu dulu, sekarang Irak, Iran itu area Persia. Jadi itu sungai Tigris atau sungai Dajlah itu. Mereka yang pada waktu Rustum tewas, pasukannya kacau balau toh, lari membawa perahu, otomatis membawa perahu, membawa kapal, itu bergerak ke sana. Pasukan kaum muslimin ngejar, sampai di sini ketahan sungai. Perahu nggak ada, ini perahu tidak ada. Padahal ini kalau nggak dituntaskan perang bahaya. Mereka bisa menyusun kekuatan, segera nanti menyusun kekuatan menyerang balik kaum muslimin. Harus dituntaskan perang itu. Tapi gimana? Mereka hanya bawa kuda. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik kuda, nggak ada yang bawa perahu. Ini pasukan Madinah nggak perahu untuk apa? Madinah rono kapal. Ini nggak ada laut, nggak ada sungai. Ini akhirnya sama panglima perang tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas belum memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Ini untuk terus maju. Beliau mengatakan terus maju. Kuda sama onta sama orang jalan kaki itu maju. Qadarullah iso berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Orang-orang kafir Persia yang ada di kawasan di pinggir sungai itu, pinggir sungai Dajlah itu kuat jin menungso jin karena bisa lari jalan di atas air. Sampai di sana terjadi perang lanjutan, akhirnya Persia runtuh, jatuh ke tangan kaum muslimin. Taib. Pada waktu balik ke kota Madinah, yuk numpak perahu. Baleni ngono ya kelelep. Dia baleni gitu ya. Ya kelelep. Kemana yang kemarin? Kemarin itu bukan ilmu. Kemarin itu adalah karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, nek ana wong ngono kok iso dibaleni, iso dilakukan kembali, berarti sihir. Ini berarti sihir. Saat tatkala itu pulang, ya naik perahu, naik perahu. Itu macam itu. Lah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, beliau itu sudah punya tanda-tanda calon Nabi. Namanya apa tadi ya Hon? Irhas. Namanya itu Irhas, calon Nabi. Lah, salah satu di antara irhasnya beliau itu namanya ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Beliau itu tidaklah melihat mimpi kecuali akan datang persis kayak begitu pagi harinya. Jadi gambaran ru'ya shadiqah itu kalau malam-malam Rasulullah SAW mimpi, besok akan ada kejadian yang sama persis. Malam misalkan di Mekah mimpi ada kejadian apa, besok kejadian kayak begitu persis. Malamnya lagi mimpi apa, besok kejadian begitu persis. Itu namanya ru'ya as-shadiqah. Itu sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan bahwasanya beliau akan menerima berita dari langit. Itu namanya ru'ya as-shadiqah. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian setelah peristiwa itu beliau dibuat senang untuk menyendiri. Bahasanya Rasulullah itu unik. Jadi beliau mengatakan tsumma hubbiba ilaihil khala. Beliau dibuat senang menyendiri. Hukum asale wong itu nggak senang menyendiri karena manusia itu makhluk madani, makhluk sosial kata orang-orang. Makhluk madani, makhluk sosial. Nggak senang menyendiri. Wong menyendiri itu raina ana duwe kanca. Jadi jangankan manusia hidup di dunia, Nabi Adam sing tinggal di surga nggak kerasan kok pada waktu masih sendiri. Loh, Nabi Adam itu pernah nggak kerasan toh? Pernah nggak kerasan. Jadi pada waktu beliau tercipta, kemudian Allah memerintahkan malaikat
dan jin tatkala itu untuk sujud hormat, ya hormat kepada Nabi Adam. Malaikat mau sujud hormat, jin nggak mau sujud hormat, jin terusir dari surga. Akhirnya Nabi Adam tinggal bersama para malaikat. Kancane ya suwake, malaikat kancane akeh, tapi kan gak podo. Ya koyo sampeyan ya urip di tengah hutan dewean. Tapi kan akeh kancane, ya ulo, ya macan, ya kethek. Wake kancane, ya semut. Tapi kan gak podo itu loh, gak sama. Malaikat itu yo gak iso guyonan barang, gak iso guyonan, gak gelemangan, gak gelem apa. Padahal Nabi Adam ya manusia kan, ya mangan, ya minum. Akhirnya boleh minta sama Allah untuk diciptakan teman. Akhirnya Allah ciptakan ibunda Hawa. Jadi makhluk manusia itu makhluk madani. Hukum asalnya nggak seneng menyendiri, tapi jika Allah menghendaki yang nggak seneng itu dari seneng. Hubbiba, maka bahasanya itu hubbiba, dibuat seneng. Makanya kan manusia itu aneh. Hobinya orang itu beda-beda. Ono sing seneng ini, ono sing gak duga. Aku itu ono wong itu senengane hobi itu mancing. Masya Allah, mancing ya bener. Aku tak pekerjaan mancing itu paling jengkel. Lah apa? Wong tuku di pasar cepet oleh akeh kok. Tonggong ngene. Ada teman sedaya itu masya Allah mancing, jawaku nih mancing itu sampen pokoknya mancing itu. Sampai beli perahu. Gara-gara wong sugih memang. Jadi sampai beli perahu. Mana sering diajak mancing. Kan apa? Suatu hari ada anak-anak di rumah liburan gitu loh. Yang diajak itu anak-anak. Aku pengen, terpaksa aku melok. Ya wis, ayo, mana? Ayo, mana? Berangkat jam 9 atau jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah itu. Duhur, aku cak boleh. Pak pulang pak. Nah pusat mancing itu sore. Pulang. Wah, wis nyesel aku ngejak Ustaz Sabik. Ini tengah hari tak mulang. Minta pulang. Lah kayak pekerjaan kau ngene. Nunggu apa? Nunggu ikan. Senengi mancing tuh apa tuh Pak? Pas oleh gitu loh, narik itu sampun pas apa puasnya. Apa senengnya oleh cawil seneng. Tapi gak tahu hobi tuh beda-beda. Ono wong tuh hobi nih kuliner, hobi kuliner. Plus gak keduga hobi kuliner. Hobi kuliner. Maksudnya itu diajak pergi jauh gara-gara nih kepingin tuku. Oh, makanan. Karepe ku lho apa? Ada tamu ke Al-Furqan. Pagi-pagi itu, malam datangnya itu pagi-pagi itu nelpon. Sat, ayo berangkat yuk. Kemana? Kemana Pak? Surabaya. Kenapa Surabaya? Cari makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ning Surabaya. Gara-gara dolek mangan. Budal ning Surabaya 2 jam. Ini gak macet. 2 jam. Di sana cari warungnya, ngantri, dapat makanan itu bisa jadi setengah jam. Pulang 2 jam, 4 jam setengah, 5 jam gara-gara mangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aku suka pecel pinggir rumah lah enak. Ya kau suka pecel. Ini. Enggak mau Ustaz? Enggak. Tapi pesan bungkusno ya. Bungkus. Pada waktu dibungkus, bener dibungkusno sampai rumah. Jadi sampai rumah diantar ke rumah. Ya ternyata makanan ini saya kalah kalau makanan ini warung pinggir rumah. Dalam arti ya, orang itu dibuat oleh orang itu beda-beda. Maka uang itu kadang-kadang heran. Yani orang itu heran dengan kesenangan. Yani orang lain. Orang-orang itu senang sesuatu yang orang lain nggak membayangkan kesenangan tersebut. Ala kulit. Jadi hubbiba ilaihil khala. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibuat senang untuk menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira yatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud al-layaliya ulatil adad. Jadi beliau itu menyendiri di Gua Hira. Menyendiri di Gua Hira. Kenapa yang dipilih Rasulullah Gua Hira? Jangan yang pernah ke Mekah tahulah posisi Hira. Jadi posisi Hira, guanya itu bukan di pinggir kota, tapi menepi, agak jauh dari pusat kota. Kemudian bukan rendah, tapi
Jauh. Saiki sing wis ana jalan setapak ke Hira, iku ketok jauh. Apa meneh dulu? Urung ana zaman setapak. Hiranya itu tinggi jauh di atas. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok yang dipilih itu Gua Hira? Sebagian ulama kita mengatakan karena satu-satunya gua di kota Mekah, di pinggiran kota Mekah, yang dari gua itu bisa lihat Ka'bah hanya Gua Hira. Jadi tempatnya itu jauh di ketinggian. Dari ketinggian itu kalau dari Gua Hira lihat Ka'bah masih bisa. Jadi masih bisa. Aku ya belum pernah ke sana sih. Aku setiap kali ke Mekah itu tanya sama teman-teman, kalau ke Hira butuh waktu berapa? Kita berangkat pagi Ustaz, batas sarapan, pulang-pulang sore. Waduh, pulang-pulang sore jauh sekali. Jadi bukan jauh Ustaz, ke atasnya itu loh butuh perjuangan. Jadi kita nge-grab ya sampai ada tempat lokasi, kemudian naik turun, itu butuh perjuangan. Sore saat pulang paling cepat itu. Kasih tuh nggak jadi. Yang kesana juga mau ngapain? Karena juga mau ngapain? Halah kulin ke Gua Hira. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira itu bukan topo, tapi yatahannas. Yatahannas itu apa? Yata'abbad, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa malam. Loh, zaman itu kan Nabi belum jadi nabi. Kok harus ibadah? Ibadah pakai caranya Nabi siapa? Pakai syariatnya Nabi siapa? Pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Karena asal muasal kota Mekah itu adalah negerinya Nabi Ismail, negerinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kemudian jangan dikatakan biyen diceritakan bahwasanya jadi samcinten niku Sunan Kalijogo, orang dan Mas Said nih loh. Sunan Kalijogo itu katanya sebelum jadi wali itu topo. Aku rapati percaya cerita itu. Ya mbok bener mbok ora. Yani topo gitu ya. Bertapa. Tatkala ditanya, "Loh, kok iso ngono ku pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Nah, pernah pada waktu beliau di Gua Hira itu topo. Ciri ini sopo? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira itu bukan bertapa, tapi yatahannas. Yatahannas itu ibadah, yuk zikir, yuk sholat, yuk maca Quran. Ya orang ngomong maca Quran, orang jadi nabi kok. Yuk zikir sama sholat. Zikir kan bisa. Sholat pakai syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Zawatul adat, ulatil adat, beberapa malam qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Beberapa malam terus pulang ke keluarganya, ke Khadijah, nggih. Terus ngambil bekal. Maksudnya bagaimana? Rasulullah pada waktu berangkat ke sana itu bawa bekal, bawa makanan, bawa minuman, bawa minuman. Makanannya apa? Wong Arab itu bisa makan pakai kurma, tok urip, terus bawa air, sudah cukup. Orang Arab itu bisa hidup dengan gaya semacam itu, nggak butuh nggo kompor, nggo dispenser, nggo opo. Jadi ku wong Jawa nih. Jadi nggo sego pecel. Jadi mereka itu cuma bawa roti, bawa kurma, air, sudah cukup semacam itu. Lah, beberapa hari di Gua Hira, bekal entek, pulang nemu istrinya, ngambil bekal, berangkat lagi gitu ya, sampai beberapa malam. Jadi gak topo kan gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Beliau itu biasa normal ibadah, waktunya lapar makan, ibadah waktunya lapar makan, begitu. Nah, Allahu wa iyyakum. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Pulang ke Khadijah berbekal. Jadi gambarannya pada waktu itu naik ke Hira, di sana beberapa hari, beberapa malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati, pikiran, menyendiri, merenungi alam semesta, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai bekalnya habis, pulang, berangkat lagi, bekalnya habis, pulang. Begitu sampai beberapa malam. Jadi beberapa malam. Hatta faji'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira. Sampai terkagetkan, tiba-tiba datang kepada beliau kebenaran tatkala itu beliau di Gua Hira. Tatkala itu beliau ada di Gua Hira.
Apa itu kebenaran? Faja'ahul malak, datanglah seorang malaikat. Yani faqala, dia mengatakan iqra, bacalah. Rasulullah SAW mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa maca. Karena beliau itu ummi, buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Yani fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahda. Jadi malaikat Jibril itu dekap aku sampai aku sesek, sampai lemas gitu, didekap oleh Jibril. Kemudian arsalani, melepaskan aku dilepaskan kembali. Faqala, Jibril kembali mengatakan iqra, bacalah. Yani Rasulullah kan wongnya jujur. Lalu ngomong lagi ma ana biqari, aku itu enggak bisa maca. Yani didekap lagi sampai sesek, dilepaskan lagi. Lalu Jibril mengatakan, yani iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Kejadian itu terjadi kapan ya, kawan? Siapa tahu? Kejadian ini terjadinya kapan? Kejadian itu kejadiannya bulan Ramadan. Itu pasti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan pertama kali turun Al-Quran itu bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian itu malam hari, bukan siang hari. Kejadian itu malam hari, bukan siang hari. Baik. Yang ketiga, kejadian itu malam Lailatul Qadar. Yani malam Lailatul Qadar. Kenapa? Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kejadian itu harinya hari Senin. Karena tatkala Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, jenengan kok poso hari Senin ku napa to? Senin kok poso barang ku napa? Kan beliau itu poso hari Senin dan Kamis. Terus ditanya oleh para sahabat, kan beliau enggak pernah ngajak-ngajak poso hari Senin, itu enggak pernah. Ya boleh poso gitu ay. Poso hari Senin. Lah kan tahu para sahabatnya kalau beliau itu poso hari Senin. Akhirnya beliau ditanya, ya Rasulullah, jenengan kok poso hari Senin sama Kamis itu napa? Gitu. Maka yang untuk hari Senin beliau itu mengatakan, karena hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diutus jadi nabi, dan hari itu aku nanti akan meninggal dunia. Jadi hari itu aku nanti akan meninggal dunia. Semuanya terjadi pada hari Senin. Itu yang pasti. Jadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW pertama kali itu yang pasti bulan Ramadan. Yang pasti malam hari. Yang pasti malam apa tadi? Lailatul Qadar. Yang pasti apa tadi? Yang pasti hari Senin. Kata nggih? Yang enggak pasti itu tanggal berapa. Yang enggak pasti itu tanggal berapa. Itu yang enggak pasti. Ada perselisihan hebat di kalangan para ulama sejarah tentang kapan peristiwa itu terjadi, dalam arti tanggal berapa peristiwa itu terjadi. Yang masyhur di negeri kita, peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang masyhur. Saya nggak nyalahkan ya. Tapi pendapat itu pertama,
Nggih. Bukan satu-satunya pendapat. Bukan kesepakatan para ulama. Tapi ada pendapat-pendapat yang lain. Yang kedua, pendapat itu sangat mungkin bisa dikritisi. Sangat mungkin bisa dikritisi. Kenapa? Saya tahu. Di mana titik permasalahan pendapat nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan. Karena nuzul Quran itu yang pasti malam Lailatul Qadar. Lawang Allah sendiri yang ngomong, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Apa ono ceritane Lailatul Qadar malam 17 Ramadan? Ini, apa mungkin malam nuzul Quran, malam Lailatul Qadar itu turun di 17 Ramadan? Jenenge Lailatul Qadar itu adalah terjadi di 10 malam yang terakhir. Dari situ maka sebagian para ulama, di antara mereka adalah Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, penulis kitab sejarah yang masyhur itu, Ar-Rahiqul Mahtum, yang kondang itu. Jadi beliau mengatakan bahwa pendapat yang terkuat, kata beliau ya, kata Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Mahtum, itu terjadi pada malam 21 Ramadan. Ana bukannya mengatakan yang 17 itu salah, jangan salah paham. Tapi pertama, itu bukan kesepakatan para ulama. Yang kedua, pendapat itu sangat mungkin dikritisi. Jangan mungkin dikritisi. Kenapa? Karena satu kondisi ilmiah yang setelah sekian lama disampaikan tanpa ada yang ngeritik, itu seakan-akan jadi sesuatu yang absolut dalam Islam, sesuatu yang pasti. Padahal enggak. Ya karena kondisi ngomong ini kita para ulama ya masyhur bahwasanya itu adalah sesuatu yang dipertentangkan oleh para ulama-ulama kita. Tapi enggak penting. Nuzul Quran itu terjadi pada tanggal berapa itu enggak penting. Karena yang pasti terjadinya pada bulan apa? Bulan Ramadan. Terjadinya pada bulan Ramadan. Baik. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Maka Rasulullah SAW itu pun pulang. Rasulullah SAW itu pun pulang, gemetar, badannya itu gemetar, takut, manusia lah. Malam-malam gelap, nggak ada siapa-siapa, jauh dari siapa-siapa, tiba-tiba ada kejadian semacam itu, kaget sekali. Ya sebagai manusia, kan beliau belum tahu kalau itu Jibril. Beliau itu belum tahu. Pulang pagi-pagi langsung pulang, yani gemeter menemui istrinya Khadijah sama anak-anaknya. Yani sama anak-anaknya. Tatkala itu jadi anak apa derek ya wis lah. Wong Rasulullah itu nikah umur berapa? Umur 25. Terus beliau diangkat jadi nabi umur 40. Berarti sudah nikah selama 15 tahun. 15 tahun itu kira-kira dia anak apa dereng? Ya wis akeh anake. Jadi anaknya Rasulullah SAW itu 7. Yang 6 dari rahim Khadijah. Yang 1 dari rahim anaknya Rasulullah SAW itu 7. Yang 6 itu anaknya Khadijah. Yang 1 anaknya Maria Al-Qibtiyah. Yang dari Khadijah itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang dari Maria 1 laki-laki. Lah, yang dari Khadijah 6 putra Rasulullah dari Khadijah itu yang 5 lahir sebelum Rasulullah SAW jadi nabi. Yang 1 lahir setelah Rasulullah SAW jadi nabi. Jadi yang lahir sebelum Rasulullah SAW jadi nabi itu
Qasim, Zainab, urut-urutan ini Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ini lahir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Setelah beliau jadi nabi, lahirlah anak keenam, laki-laki, dikasih nama Abdullah. Dikasih nama Abdullah. Lihat. Nah, ngomong apa tadi kira? Ngomong apa? Oh, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pulang nemui Khadijah dan nemui keluarganya. Keluarganya dalam arti anak-anaknya. Tapi tatkala itu anaknya semuanya sudah nggak di rumah, tinggal Fatimah. Karena Qasim tatkala itu udah wafat. Terus Zainab dan nikah. Ruqayyah sama Ummu Kulsum sudah nikah. Tinggal Fatimah yang tatkala itu masih gadis, belum menikah. Lakulin, kembali ke sini. Pada waktu pulang, ketemu sama istrinya, ketemu sama anak-anaknya, jadi maka Rasulullah SAW ngomong-ngomong di rumah karena gemeter takut. Zammiluni, jadi selimuti aku. Khadijah, yuk gak wawancara, yuk gak tanya, yuk gak apa. Suami datang dalam kondisi yang gemeter, datang dalam kondisi susah semacam itu. Yang dilakukan adalah pertama kali adalah menenangkan kondisi psikologis suaminya, diselimuti gitu ya, diselimuti sampai beliau itu sudah tenang, hatinya sudah gak gemeter, takutnya sudah hilang gitu. Baru kemudian ini Khadijah itu bertanya, dapat toh mas, ada kejadian apa toh? Dan itu pelajaran penting ibu-ibu nih. Dia suaminya pulang-pulang kondisinya psikologisnya nggak normal, jadi wawancarai ya malah ngamuk. Di luar rumah kondisi pening, kondisi apa, pulang-pulang itu. Jadi tiru ibunda Khadijah, tenang aja, biarkan tidur, biarkan warak, biarkan istirahat, tidur. Kalau sudah tenang baru ditanya, nanti jawabannya anteng. Tapi kalau kondisi semacam itu, jangankan, apalagi kalau sampai malah ditanya, malah disalah-salahkan. Jadi nyalahkan itu nanti, ini mau nyalahkan. Sekarang itu yang penting tenangkan dulu suasana. Kembali ke sini. Tatkala sudah tenang, Rasulullah SAW akhirnya cerita. Jadi beliau mengatakan, "Ay Khadijah mali, wahai Khadijah, kenapa ya? Aku itu mengalami apa?" Gitu. Akhirnya beliau cerita, malam-malam ada kejadian kayak begini gitu. Yani walaqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir menimpa diriku itu tertimpa apa-apa. Kok ada kejadian semacam itu tuh, ada apa sebenarnya? Jadi ada apa? Khadijah radhiyallahu anha tenang aja, nggak ada masalah. Kenapa? Jadi karena dua hal. Pertama, beliau yakin wong api itu akan dilindungi oleh Allah. Rasulullah kan wongnya api, meskipun durung dadi nabi tuh wonge bagus, akhlaknya bagus, sampai terkenal sebagai Al-Amin. Al-Amin. Khadijah itu wanita cantik jelita, kaya raya, bangsawan. Sudah janda dua kali. Meskipun sudah janda dua kali, itu orang-orang Arab, pembesar-pembesar Arab, bangsawan Arab rebutan ngelamar Khadijah. Tidak ada satupun yang diterima oleh Khadijah. Malah pada waktu itu beliau ngelamar pegawainya sendiri, laki-laki miskin namanya Muhammad. Tatkala itu Rasulullah SAW kan pegawainya Khadijah, miskin. Ini meskipun ini keluarga bangsawan tapi miskin. Rasulullah itu keluarga bangsawan karena cucu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu pimpinan Mekah, keluarga bangsawan tapi miskin. Jadi beliau itu sebagai karyawannya Khadijah. Malah yang ngelamar itu Khadijah. Yang ngelamar itu Khadijah. Akhirnya terjadilah pernikahan. Jadi Khadijah sampai ngelamar karena beliau tahu orang ini orang baik. Jadi orang ini orang baik. Jadi tatkala terjadi yang semacam itu, beliau nyantai aja, nggak akan terjadi apa-apa, Bahkan ada sebagian para ulama itu yang mempunyai pandangan lain,
mempunyai pandangan lain itu jangan-jangan tatkala itu sebenarnya Khadijah itu sudah tahu kalau Muhammad itu calon nabi. Bisa jadi. Ini bisa jadi. Kenapa? Karena Khadijah ngelamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu masih kecil itu, pada waktu masih umur 25 tahun itu kan setelah dicertai oleh Maisarah. Siapa Maisarah? Maisarah itu lanang apa wedok? Maisarah itu siapa? Maisarah itu teman perjalanan Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah umur 25 tahun membawa dagangannya Khadijah ke negeri Syam. Jadi ke negeri Syam atau ke negeri Yaman gitu loh. Itu ditemani oleh pegawai Khadijah yang lain, namanya Maisarah. Maisarah itu lanang apa wedok? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mosok dikongkon budal karo wedok. Ini Maisarah itu laki-laki. Lho jenenge kok Maisarah? Ya mbo. Pokoknya lanang. Nah, wong Arab itu jenenge mereka dengan nama kita itu beda. Ada banyak nama mereka itu laki-laki. Negeri kita perempuan. Yo Maisarah itu laki-laki. Haritha itu laki-laki. Haritha itu yani laki-laki. Nah, ini wong lanang jenenge Maisarah yo seneni karo tangga. Seneni karo ini dinas kependudukan. Iki gak salah tuh iki ngono. Lanang kok jenenge Maisarah. Ala kullin wa rahmatan Allahu nyani wa ya itu Khadijah diceritai bahwasanya Muhammad selama perjalanan itu gini. Jadi selama perjalanan itu enggak tahu kepanasan, selalu dilindungi oleh mendung, selalu gini dan semua kejadian luar biasa yang terjadi selama perjalanan yang itu belum pernah dialami oleh Maisarah. Dohirnya Khadijah itu curiga bahwasanya ini adalah calon orang besar. Dan beliau itu keluarga konglomerat, punya keluarga sepupu namanya Waraqah. Waraqah itu pendeta Nasrani. Dan orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sangat ngerti dengan persis ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bisa jadi loh Khadijah itu tatkala ngelamar Rasulullah itu sudah tahu kalau Rasulullah SAW itu Nabi akhir zaman. Buktinya ono kejadian iki penangai, panteng wis koyo ngono apa ngono. Ya karena yang ditunggu-tunggu. Bisa jadi ya ini namanya juga analisis. Analisis ilmiah itu bisa benar bisa enggak. Bisa jadi. Tapi setidaknya analisis pertama itu yang pasti. Bahwasanya Khadijah kenapa bisa setenang itu? Beliau pikirannya itu simple. Bujuku wong apik kok. Karena enggak mungkin ada jangan yang aneh itu enggak mungkin. Gitu aja. Ini enggak mungkin. Ada kejadian yang aneh-aneh itu enggak mungkin. Istrinya itu suaminya itu orang baik. Langsung beliau itu cari solusi. Ada kejadian kayak begitu itu solusinya apa? Dibawalah Muhammad suaminya itu menghadap sepupu beliau. Namanya Waraqah ibnu Naufal. Ini namanya Waraqah ibnu Naufal. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza wa huwa ibnu ammi Khadijah akhi abiha. Jadi dibawa menghadap sama Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad ibn Abdul Uzza Al-Qurashi. Jadi dan itu adalah sepupunya beliau. Jadi Naufal itu adik dari Khuwailid. Jadi Khadijah binti Khuwailid, yani binti Asad kok binti. Jadi Khadijah binti Khuwailid ibnu Asad ibn Abdul Uzza. Kalau Waraqah itu lanang apa itu? Lanang. Waraqah yani ibnu Naufal ibnu Asad ibn Abdul Uzza. Jadi Waraqah dengan Khadijah itu satu mbah. Mbahnya namanya Asad. Punya anak Naufal ngelahirkan Waraqah. Punya anak Khuwailid ngelahirkan Khadijah, sepupuan. Ini sepupuan. Dibawa ke sepupunya. Naufal itu kok Naufal? Sepupu? Waraqah itu aslinya orang Arab, terus masuk Nasrani dan jadi salah satu pendeta Nasrani dan sudah merupakan fakta sejarah. Semua tokoh-tokohnya Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani
itu ngerti dengan pasti ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dalam surat Al-Baqarah itu kan sampai Allah menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang ahlul kitab itu ngerti ciri Nabi akhir zaman kayak mereka ngerti ciri anaknya sendiri, kayak mereka ngerti ciri anaknya dewi. Ya. Tatkala datang ke Waraqah, tatkala ibu Waraqah sepuh tua gitu, terus rotok-rotok buta. Ya. Lalu jadi apa itu Khadijah ngomong, "Mas, ini loh, ini suamiku mau cerita." "Oh iya, cerita apa?" Maka kemudian Rasulullah SAW itu cerita. Ya, Rasulullah SAW itu kemudian cerita. Kita baca hadisnya. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Jadi Waraqah itu orang yang masuk Nasrani di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal arabi. Beliau itu bisa nulis, bisa baca, bisa nulis. Orang Arab itu jarang sing iso maca bisa nulis. Zaman itu loh ya. Nek ono wong bisa nulis, bisa baca, itu adalah satu hal yang besar di kalangan orang Arab. Saiki nek gak iso maca, gak iso nulis itu orang itu bisa baca, bisa nulis itu gak perlu diomong, semua orang bisa baca, bisa nulis zaman sekarang. Zaman itu bisa baca, bisa nulis itu disebut-sebut. Kenapa? Jarang orang yang bisa. Makanya misalkan ada orang satu kampung, wong desa gitu ya, anak umur 15 tahun misalkan, hafal Quran, itu kan disebut-sebut oleh wong sak kampung. Mergo gak ada orang yang bisa hafal Quran umur 15 tahun. Oh, fulan itu anak fulan itu hafal Quran. Jadi kondang sak kampung. Masalah umur 15 itu kadang-kadang durung tembus juz amma ya kampung itu. Ini. Tapi di Medina, di kota Medina, anak 15 tahun disebut hafal Quran, ya biasa, goreh nyebut-nyebut. Kenapa? Ya lumrah pol. Bahkan ada negeri-negeri tertentu di Mauritania, di kampung-kampung tertentu, anak umur 15 tahun, 20 tahun, kok gak hafal Quran, wong tuane izin. Wong tuane itu izin. Ini, anak umur segitu kok gak hafal yani Al-Quran. Makanya kan biografinya para ulama itu gonok kata-kata hafal Quran. Kenapa? Kenapa? Ya wis lumrahe. Ya kaya kita hafal Al-Fatihah ngono. Ya iku lumrahe urip. Lumrahe jadi ulama itu ya hafal Al-Quran. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana tadi? Wa yaktubu minal injili bil arabiyyah. Jadi Waraqah itu nulis Injil pakai bahasa Arab. Masya Allah yaktub. Wa kana syaikhan kabiran qata'ami. Dia itu orang yang tua, yang buta. Yang sudah tua, sudah sepuh, matanya sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, Khadijah berkata kepadanya, "Ayyam, wahai pamanku, yani Isma min ibni akhik." Yani Isma min ibni akhik, ai ibnu am, yani sepupuku ya, sepupuku yang dengarkan dari anak saudaramu. Qala Waraqah bin Naufal, yani madza tara, apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami? Fa akhbarahu Rasulullah khabara ma ra'a. Rasulullah cerita, malam-malam datangi oleh ini, ngomong begini, kejadian begini, lengkap begitu cerita. Apa komentarnya Waraqah? Beliau mengatakan, hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Yang datang kepadamu itu itu adalah yani malaikat yang dulu datang kepada Musa. Yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang dulu datang kepada Musa. Berarti kamu itu nabi, diangkat oleh Allah jadi nabi gitu. Lalu beliau mengatakan, ya laitani fiha jazaa, ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Duh, seandainya tatkala nanti kamu sudah dakwah, aku itu sek jazaa, sudah masih kuat. Saya kan wis sepuh tumong ya. Duh, seandainya aku itu masih hidup, masih kuat, tatkala nanti kamu itu akan diusir oleh kaum kamu, oleh orang-orang Mekah. Dari mana Waraqah kok komentarnya itu, yani kenapa Waraqah itu komentarnya
kamu nak saiki itu menjadi nabi. Nanti kalau dakwah yang hati-hati yo sing santun ben apa ben gak dimusuhi, ben orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam, agama yang kamu bawa yang benar caranya. Kenapa nggak ngomong begitu? Ngomongnya ekstrim langsung. Waroko itu ngomongnya super ekstrim. Awal beliau tahu kalau jadi nabi, omongannya nggak enak. Duh, seandainya aku nanti masih kuat saat kamu diusir oleh kaum kamu. Bahasanya yuk gak dimusuhi, diusir. Setelah kamu nanti diusir oleh kaum kamu, id akhrajaka, mana tadi bahasa hadisnya? Id hina yukhrijuka qaumuk. Tatkala nanti kaum kamu ngusir kamu. Dari mana kok? Siapa? Waraka mampu komentar kayak gitu itu dari mana? Berita ahlul kitab, berita yang ada dalam Taurat, berita yang ada dalam Injil memang begitu lafadznya. Jadi berita yang ada dalam Injil itu lafadznya, Nabi akhir zaman itu akan lahir di satu kota, lalu akan diutus menerima wahyu pertama kali di kota tersebut, di area tersebut, dan akan berdakwah kepada kampung halamannya, orang-orang di kampung halamannya. Terus akan diusir oleh orang-orang kampungnya dan akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Itu yang terdapat dalam Taurat, itu yang terdapat dalam Injil. Jadi di mana Rasulullah lahir? Di mana Rasulullah diutus? Kampung mana yang Rasulullah pertama kali dakwah itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Yang ketahuan cirinya adalah nanti dia itu diusir oleh kaumnya dan akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Tapi beritanya kan pasti nanti akan diusir oleh kaumnya. Maka Waraqah sebagai orang yang ngerti kitab, ngerti yani ahlul kitab, maka beliau itu komentarnya paten, menyampaikan berita wahyu. Duh, seandainya aku masih kuat perkasa tatkala nanti kamu itu diusir oleh kaummu. Lafaz ini menunjukkan orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW itu siapa? Waraqah. Saat durungi Khadijah, sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum Zaid ibn Harithah. Nek kita itu belajar sejarah, itu kan mesti ngono sejarah itu. Wanita yang pertama kali beriman Khadijah. Yani laki-laki yang pertama kali beriman Abu Bakar, anak-anak yang pertama kali beriman sinten? Ali. Kalangan budak yang pertama kali beriman Zaid ibn Harithah. Begitu. Rata disebut Waraqah. Padahal yang pertama kali iman itu sinten? Waraqah. Kok gak disebut? Lah, untuk apa disebut? Mau setelah peristiwa ini beberapa hari kemudian beliau wafat. Setelah kasus ini, setelah beliau menyatakan keislamannya itu beberapa waktu kemudian gitu, jadi beliau meninggal dunia dan beliau adalah sahabat. Jadi kata Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan ra'aitu waraqata tasbahu fi anharil jannah. Saya lihat Waraqah itu berenang-renang di sungai-sungai surga. Jadi beliau itu dipastikan masuk ke dalam ini surga. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Rasulullah SAW begitu dikomentari oleh Waraqah bahwasanya beliau akan diusir oleh kaumnya. Kaum kagetnya subhanallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian komentar, "Awa mukhrijiyahum." Loh, apa yo mungkin orang-orang kampungku iku ngusir aku itu apa mungkin? Awa mukhrijiyahum, apa mungkin mereka itu ngusir aku? Apa mungkin mereka itu ngusir aku? Kenapa? Di benaknya Rasulullah SAW, beliau itu nggak mungkin usir. Gak mungkin usir. Pertama, beliau itu dari kalangan bangsa Quraisy, dan bangsa Quraisy itu pembesar Mekah. Bukan sekedar bangsa Quraisy beliau itu intinya Quraisy, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim. Jadi pemegang tokoh-tokoh Mekah itu rata-rata dari Bani Hashim sama dari Bani Mahzum. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau itu sejak zaman dahulu dikenal sebagai orang baik sampai digelari Al-Amin. Yang keempat, beliau itu
adalah cucunya Abdul Muttalib, pimpinan Mekah tatkala itu. Ini putri rojo. Yang kelima, beliau itu sekarang istrinya adalah Khadijah, wanita kalangan terhormat konglomerat. 5 unsur itu menyebabkan Rasulullah itu heran. Apa yang mungkin aku itu diusir? Apa yang mungkin aku itu diusir? Makanya Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apa mungkin mereka itu ngusir aku? Gitu. Warokah jawab gimana gitu. Masuk jawab itu, lah iya memang tulisannya ngono kan nggak pantas. Akhirnya nanti kan jadi dalam dakwah kan juga lucu. Serapopo lah, disakiti memang tulisannya diusir kan nggak penak. Akhirnya Warokah itu jawab dengan jawaban diplomatis. Beliau akhirnya mengatakan, na'am lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udi. Ya, iya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran semacam yang kamu ajarkan ini illa udi, kecuali pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Seandainya hari itu aku menemui masa itu, masa itu, pasti aku akan membelamu dengan sekuat tenaga. Tapi Allah takdirkan tak berselang lama setelah peristiwa itu, Waraqah meninggal dunia. Wa fataral wahyu. Akhirnya kemudian wahyu terputus sekian lama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya itu semacam itu. Jadi setelah Rasulullah SAW itu mengetahui, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui bahwasanya dia sekarang adalah seorang nabi. Tapi apa yang akan dilakukan jadi seorang nabi kan belum jelas. Wong dalam ayat itu hanya penetapan kalau beliau itu akan sudah jadi nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. Setelah itu wahyu itu enggak turun-turun. Wahyu itu enggak turun-turun. Lama gitu enggak turun-turun. Sampai beliau itu iki sida apa ora dadi nabi. Wis kadung turun wahyu. Terus fatarul wahyu. Wahyu itu putus. Fatara itu putus sementara waktu. Sebagian ulama mengatakan 6 bulan. Sebagian ulama mengatakan 3 bulan. Sebagian ulama mengatakan ya pokoknya beberapa bulan lah. Putus, gono wahyu blas. Sampai beliau itu kepikiran, ki sida apa ora dadi nabi. Sida karuan, gak sida karuan. Sampai suatu ketika beliau itu berjalan di Beliau berjalan di kampung gitu ya, di Mekah gitu. Tiba-tiba beliau melihat malaikat yang datang kepada beliau di Hura itu datang lagi di langit, duduk di atas kursi antara langit dengan bumi dengan wujud aslinya. Dengan wujud aslinya. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya itu 2 atau 3 kali. Salah satunya peristiwa itu dengan wujud aslinya. Wujud aslinya itu malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Ini burung itu punya berapa sayap? 2 sayap ya buatan lar. Lari akeh. Lari siji sayap. Jadi punya 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa nutup angkasa. Jadi satu sayap dikembangkan ngono, langit itu ketutup. Langit itu ketutup. Jadi bisa dibayangkan, makanya gak heran ya. Jibril itu bisa bergerak dari alamnya menemui Rasulullah SAW hitungan detik. Padahal alamnya malaikat Jibril itu di mana? Alamati malaikat Jibril kirim surat. Alamati malaikat Jibril itu di mana ya? Di langit nomor 7. Alamnya malaikat Jibril itu di langit nomor 7. Jadi ado tuh langit nomor 7 tuh. Ya rapatnya ado. Jadi enggak terlalu jauh. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, dan itu riwayat marfu kepada Rasulullah secara makna, permukaan bumi sampai ke dasar langit itu perjalanan unta 500 tahun perjalanan. Jadi ini numpak unta 500 tahun gak mandek.
Itu nyampe ke langit. Ya mbo kapan nyampe? Ini umure ono. Ketebalan langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Langit pertama itu tebel. Jadi ya, ini bumi. Dari permukaan bumi sampai bawah langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Iki tebel langit. Ketebalan langit itu ditempuh itu 500 tahun perjalanan naik unta itu. Permukaan langit pertama sampai dasar langit kedua 500 tahun perjalanan. Begitu terus sampai langit ketujuh. Kira-kira berapa kira-kira? Yo lumayan ado. Lah, lumayan jauh. Lebih jauh dari matahari. Jauh dari matahari. Lah matahari itu berada di mana? Bulan. Matahari, bulan itu berada di mana? Di bawah langit pertama. Jadi bintang gemintang, bulan, planet, matahari itu di bawah langit pertama. Kenapa? Ya karena itu makhluk bumi, makhluk langit itu malaikat, itu makhluk langit. Ini itu makhluk langit. Jadi semuanya itu terus ke sana. Dari ketinggian langit nomor 7 nyampe kepada Rasulullah SAW itu hitungan detik itu bisa. Bukti nih, kalau Rasulullah SAW itu ditanya, terus beliau kasih jawab, itu kan tiba-tiba turun wahyu. Itu berarti malaikat Jibril membawa wahyu itu dengan kecepatan tinggi dari langit nomor 7 sampai menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan jawabannya berupa wahyu. Itu jadi Rasulullah, kembali pada cerita tadi, Rasulullah melihat Jibril dalam wujud aslinya itu takut dong. Jadi melihat ada makhluk kayak begitu takut, pulang mengatakan dassiruni, selimuti aku. Turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir. Jibril datang mengatakan, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Aja selimutanai, kum, bangkit, segera bangkit. Fa'angdir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu. Sampai akhir dari ayat tersebut. Ayat ini adalah ayat pertama yang memerintahkan Rasulullah SAW itu untuk bangkit berdakwah, menyampaikan wahyu. Makanya ini beliau dikatakan oleh para ulama, beliau itu dinobatkan sebagai nabi dengan al-alaq, dengan Iqra, dan beliau dinobatkan sebagai rasul dengan al-muddatsir. Itu kalau kita katakan definisi nabi dan rasul itu dalam mazhab jumhur. Definisi nabi dan rasul itu kan ada 3 perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, dan ini mazhab jumhur, mayoritas para ulama mengatakan nabi dan rasul itu sama-sama dapat wahyu. Bedane nek nabi itu gak diperintahkan, gak wajib untuk menyampaikan, nek rasul itu wajib untuk menyampaikan. Itu dalam mazhab mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan nabi rasul itu podo, ora ono bedane. Sebagian ulama mengatakan orang uno, dua-duanya salah. Jadi maksudnya ini nggak beda, ini jelas salah. Wong apa? Terlalu banyak perbedaan antara nabi dan rasul. Tapi kalau nabi gak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, apa gunanya dapat? Apa gunanya dapat wahyu? Itu yang pertama. Yang kedua, jangankan nabi, ulama sing gak nabi, kalau gak nyampaikan ilmu nih dosa, apalagi nabi. Ulama kan gak nabi toh, cuma dapat ilmu karena belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah. Gitu itu nih gak nyampaikan ilmu nih dosa. Apalagi ini seorang
Nabi kok kemudian nggak ada kewajiban menyampaikan itu loh, dari mana asal-usulnya? Itu kata sebagian para ulama. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ya meskipun itu mendapat jumhur tapi ya perlu dikritisi. Beliau itu akhirnya memunculkan pendapat lain. Beliau mengatakan begini, Nabi dan Rasul itu bukan perbedaannya bukan disampaikan apa tidak, tapi Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki yang Allah beri wahyu dan diberi kewajiban untuk berdakwah menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya, mau Nabi mau Rasul. Beda nih, Rasul itu membawa syariat baru, ajaran baru, sedangkan Nabi itu menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Ini menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Jadi gambarnya gini loh. Dan itu mendapat, kalau saya itu mendapat yang lebih pas, yang lebih pas. Jadi Nabi Musa, Rasul ya. Musa itu seorang Nabi, seorang Rasul. Di bawahnya itu kan ada Nabi banyak. Jadi ada Daniel, ada ini. Nabi-nabi Bani Israil itu mereka Nabi tapi bukan Rasul. Karena syariatnya syariat Musa, syariatnya syariat Taurat. Tapi dia juga dapat wahyu. Ini tapi dia juga dapat wahyu. Contoh, Nabi dalam kisah Jalut dan Tolut. Nabi dalam kisah Tolut dan Jalut. Tatkala pasukan Jalut menghancurkan perkampungan Bani Israil, ditindas, diapa gitu ya, mereka mendatangi nabinya. Ngono toh ceritanya itu. Mendatangi nabinya untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabinya mengatakan innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah ngutus kepada kalian seorang yakni pemimpin namanya Talut. Nabi siapa itu? Itu bukan Nabi Musa. Itu nabi tapi masih mengembangkan syariatnya Nabi Musa, bukan seorang rasul. Wallahu alam dengan segala perbedaan yang ada di kalangan para ulama kita. Wallahu alam. Yang penting jadi beliau mulai dakwah sejak turun fa'angdir. Fa'angdir. Wallahu alam bisawab. Baik, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Jadi intinya semacam itu sejarah asal muasal beliau sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Jadi nabi. Akhirnya beliau itu kemudian berdakwah satu demi satu gerilya gitu ya. Dan yang pertama kali beriman adalah istrinya. Kemudian yang tinggal di rumahnya siapa? Ali, Zaid, Fatimah. Yang tinggal di rumahnya terkali itu kan Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Harithah, dan semua anak-anaknya. Fatimah. Taib. Dari kalangan orang luar, teman dekat beliau Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu kemudian bergerak dari satu waktu sampai kemudian terjadilah sejarah kenabian dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Waraqah itu gak disebut-sebut karena Waraqah itu meninggal dunia sebelum turunnya Al-Muddatsir. Waraqah itu meninggal dunia sebelum turun ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Tapi beliau sudah jelas-jelas menyatakan keimanannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beliau mengatakan, "Duh, seandainya tatkala nanti kamu dimusuhi, diusir oleh kaummu, yakni aku masih kuat, aku akan membela kamu dengan sekuat-kuatnya." Wallahu alam bishawab. Nah, tapi ini hadis yang kita pelajari. Ini karena hadisnya panjang jadi mirip-mirip cerita, tapi itu adalah asal muasal sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang tertera ceritanya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Wallahu alam. Ada yang disampaikan? Monggo barakallahu fikum sebelum kita tutup majelis kita.
Ya, Pak. Ini saya tanya masalah laki-laki itu kalau pakai kaos kaki tidak dikatakan isbal atau menutup. Tetapi kalau perempuan itu kenapa dengan menutup kaos kaki itu menjadi tertutup auratnya? Pertama, isbal itu irkha, sedangkan aurat itu satar. Jadi isbal itu masalah fikih isbal itu bukan masalah fikih nutupi mata kaki, tapi masalah fikih irkha. Irkha itu julurkan kain dari atas. Ngerti julurkan kain dari atas? Jadi uang itu nek ngadeg, pakaian dari atas itu julur sampai bawah, nutupi mata kaki, itu yang namanya isbal. Itu yang namanya isbal. Adapun kalau kain itu dipakai dari bawah meskipun nutupi, itu bukan isbal. Itu bukan kan isbal. Ya apa sih ya? Fikih pakai kitab, pakai bahasa terjemahan itu kadang-kadang ruwet. Terjemahannya kalau dari iso. Jadi isbal itu memakai celana menutup, memakai pakaian menutup mata kaki. Menutup berarti kaos kaki juga nutup. Itu kan masalah. Jadi akhirnya jadi masalah, fikihnya jadi masalah gitu. Padahal isbal itu bukan masalah nutup, isbal itu irkha. Irkha itu nek wong iku ngadeg terus pakai pakaiannya dari atas itu julur sampai nutup. Kita bukan bahas fikih isbal itu perinciannya kayak apa ya, tapi definisi isbal. Sehingga orang kalau dia itu selimutan itu meskipun nutup mata kaki ini enggak isbal, aku sampai kalau selimutan isbal selimutan isbal ku piye to. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Makanya Rasulullah SAW yang melarang isbal, beliau itu jika pakai khuf. Khuf itu celana, apa itu? Sepatu yang nutup mata kaki. Jadi masalah itu ya, cermati titik permasalahannya. Makanya anak sering itu ngomong sama asatidzah, yo boyok nih ngajari fikih itu fahamkan maknanya bukan hanya terjemahannya. Memahami dari terjemahan kadang-kadang semacam itu. Jadi para jemaah sekalian, jadi nggak boleh isbal. Isbal itu memakai celana, memakai sarung sampai nutup mata kaki. Lafaz nutup itu yang sering jadi masalah. Nutupi mata kaki. Akhirnya semua yang nutupi mata kaki ini isbal. Kan pikirannya jadi ngelantur. Berarti kaos kaki isbal. Rumput mengenai kaos kaki isbal. Kita nggak bahas fikih isbalnya ya, tapi itu yang pertama. Yang kedua, adapun tentang kaki bagi wanita itu bukan masalah isbal, bukan masalah irkha, tapi masalah satar. Apakah kaki dalam artian kaki ya, itu harus ketutup apa tidak? Lah, masalah itu masalah satar. Masalah satar itu mau ditutup dari atas, mau ditutup dari bawah. Pokoknya ketutup. Jadi pokoknya dia ketutup. Wallahu yani a'lam. Oleh karena ya, yang enggak masuk dalam fikih isbal itu kaos kaki, sepatu, terus selimut. Selimut. Kenapa? Wong selimutan itu kan dijulurkan. Wong selimutan itu dijulurkan apa didoleh? Yang jadinya julurkan itu kalau orang berdiri ditaruh dari atas, kainnya itu sampai nyapu sampai ke bawahnya mata kaki, itu baru namanya isbal. Itu definisinya. Wallahu a'lam. Pertama, Nabi itu dan Rasul itu semuanya laki-laki. Dalam pendapat yang paling kuat di antara seluruh pendapat para ulama. Ada sih beberapa perselisihan tentang beberapa wanita. Apakah dia itu Nabi atau bukan? Di antara mereka yang berselisihkan itu Maryam. Maryam ibunda Isa itu sedikit ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah dia itu seorang wali ataukah sampai Nabi? Begitu juga dengan Asia. Asia istrinya Firaun, apakah sampai nabi ataukah tidak? Pendapat yang terkuat wallahu alam, Maryam itu bukan nabi.
Sebagaimana Aisyah juga bukan nabi, hanya wanita solehah, seorang wanita solehah, tapi tidak sampai pada makom kenabian. Jadi nabi itu laki-laki. Nabi itu yakni seorang laki-laki dari bangsa manusia, dari ini bangsa manusia. Dalam arti di zaman Rasulullah SAW, Nabi itu ya hanya Rasulullah SAW diutus untuk manusia, diutus untuk jin, diutus untuk kalangan manusia, diutus untuk kalangan jin. Makanya dalam banyak hadis itu ada cerita-cerita Rasulullah SAW itu yani ngobrol gitu ya, ngajar kepada bangsa jin. Sebagaimana hadis masyhur dengan nama hadis Lailatul Jin, hadis malam jin dalam Sahih Muslim. Itu yang pertama. Sampai Imam Zarkashi mempunyai kitab unik. Ana belum ketemu kitabnya, tapi kitabnya unik banget judulnya. Ini Mu'jam As-Sahabah Minal Jin. Jadi daftar nama sahabat dari bangsa jin. Kenalan yo kapan? Ini kenalan yo kapan? Ini ya sembuh lah, ngerti. Yang kedua, apa? Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Apakah dia seorang nabi ataukah bukan? Ada memang perselisihan di kalangan ulama, dia itu seorang nabi ataukah hanya seorang raja. Jadi karena kan para ikhwan, nabi itu gak kabeh melarat nih. Langkon nek kapan nabi melarat kabeh, berarti nek kapan kepengin nuduh nabi itu tadi melarat ya susah. Ono nabi sejak lahir sampai wafat itu gak tahu melarat. So, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu lahir sebagai anak raja sampai meninggal dunia di puncak kekuasaan. Nabi Sulaiman wafat itu kan sedang mengendalikan yani jin bangunan. Kemudian beliau meninggal dunia. Itu ratau melarat itu, ratau susah. Dalam arti gak tahu susah, dalam arti gak pernah susah ekonomi ya. Nek susahnya hidup sebagai seorang nabi berdakwah, ayo tetap. Wong sugih, wong susah itu kan, wong suci, orang kaya, orang miskin itu podo-podo susah. Jenisnya beda, ngono ya. Susahnya jenisnya beda ngono wae. Nek orang miskin itu susahnya sulit nolak mangan, nek orang kaya susahnya kaken panganan. Ya segitu aja, tapi sama-sama susah. Wong hidup kok, ya sama-sama susah. Makanya kan hidup itu sawang sinawang. Hidup itu sawang sinawang. Yani sing wong sugih yo kaken duit ora penak. Wong gak duwe yo gak duwe yo gak penak. Sing penak itu wong iku syukur. Wong iku syukur qanaah itu yang paling penak urip itu. Yani itu. Sudah ngomong apa tadi gini, Yani Dzulqarnain. Jadi ada nabi itu yang miskin banget. Contoh Nabi Isa miskin banget. Nabi Isa. Ada nabi itu yang ekonominya normal, sedengan. Ada nabi itu yang kaya raya. Nabi itu yang kaya, Nabi Ayub itu kaya raya. Saat dulunya diuji loh ya, sebelum diuji itu kaya raya. Jadi apalagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu bahkan puncak ini kekuasaan, berada pada tingkat puncak kekuasaan. Para ulama juga begitu, ada ulama itu miskin itu banyak, ulama yang kaya juga banyak. Ini ulama yang kaya juga banyak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kaya. Ini itu orang kaya. Abdullah Ibnu Mubarak malah konglomerat. Ini malah konglomerat. Kenapa para ikhwah? Yo itu, para sahabat itu ada yang miskin gitu, ada yang kaya, ada yang pikirannya itu sederhana, ada yang obsesinya itu tinggi, dan itu penting. Jadi itu penting bagi ikhwan, terutama nanti bagi adik-adik ya, bagi adik-adik kalau nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang besar, imbangkan hidup. Duwe kanca wong sing gak duwe, sing cara berpikir itu lugu-lugu ngono. Tapi jangan lupa punya teman orang-orang besar. Orang-orang besar. Kenapa? Mengendalikan hidup. Mengendalikan hidup. Nek wong itu kanca ini wong sugih terus, itu suwi-suwi lali tawadhu. Ini, suwi-suwi lali tawadhu. Nek wong iku kancane wong gak duwe terus, lali berpikir ke depan.
ngene wis cukup, sat ngene wis pokoke iso mangan cukup. Lah seorang dai kok pikirane ngono, gak maju-maju pesantren ini. Pesantren itu butuh orang yang berpikir jauh ke depan. Tapi jangan lupakan dia masih manusia sebagaimana sebelum itu. Penyakit wong yang sudah kadung di posisi besar itu kan lali dia juga manusia. Opo segoi gak disiapno nesu. Nah, napa nesu barang iku? Nyantai aja. Semacam itu. Kembali kepada cerita. Dzulqarnain itu memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia seorang nabi atau bukan. Yani nabi atau bukan. Allah hanya mengatakan abdan min ibadina. Jadi apakah dia nabi atau bukan memang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu alam. Tapi seandainya dia seorang nabi tapi bukan rasul. Tapi pendapat yang terkuat Dzulqarnain itu bukan nabi. Tapi dia hanyalah seorang soleh, seorang raja soleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ada orang-orang itu yang disebutkan para ulama, apakah nabi atau bukan? Kayak Luqman itu nabi atau bukan? Pendapat terkuat Luqman itu nabi. Yani Allah mengatakan atainahu, membaca Al-Quran itu Pak. Jadi kami berikan kepadanya. Wallahu alam, dengan segala perselisihan yang ada di kalangan para ulama tentang masalah itu. Nah, tapi insyaallah sebenarnya pada jam sekali kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.